Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Hari ini saya mau cerita tentang bagaimana teknik memanah saya secara pribadi ya. Karena pernah ada yang bertanya, kalau saya pribadi teknik memanahnya seperti apa? Mungkin dari segi berdiri untuk groundnya, cara saya menggenggam, kemudian cara saya hooking, posisi anchor saya, cara saya aiming, kemudian rilis saya seperti apa, kurang lebih seperti itu. Jadi secara umum saya secara pribadi teman-teman tidak memiliki pakem teknik yang A, B, C, D, enggak. Saya biasanya berubah-ubah, menggenggam saya berubah-ubah, posisi anchor bisa berubah-ubah, posisi aiming bisa berubah-ubah, sesuai dengan kebutuhan dan situasi yang harus saya lakukan ketika itu. Oke, pertama, ini saya sekalian mau ngetes busur pesanan, ini masih dalam proses 35 lbs. Ini sekalian lah mau dites untuk bikin video ini. Yang pertama adalah posisi berdiri saya ketika memanah itu umumnya menggunakan paralel stand kalau anak-anak perpani bilang. Kalau di teknik mazhab ini mazhabnya Imam Abu Hashim yang kalau target di sebelah sana kaki kita lurus menghadap ke sini, miring sempurna seperti ini. Kurang lebih seperti itu. Kalau untuk berdiri saya menggunakan teknik paralel stand atau teknik berdirinya Imam Abu Hashim. Kemudian untuk posisi genggaman saya lebih umum atau cenderung menggenggam seperti genggamannya Imam Ishaq. Tidak terlalu seperti ini, juga tidak terlalu seperti ini seperti Imam Thohir, ini Imam Abu Hashim, ini Imam Thohir, melainkan seperti ini. Jadi Imam Ishaq lah kalau untuk genggaman itu sendiri. Kemudian posisi knocking, kalau posisi knocking itu biasanya umumnya saya tes terlebih dahulu, nanti tergantung kebutuhan. Kalau di 90 derajat ini jepret ke tangan, biasanya saya naikkan sesuai kebutuhan, sehingga posisi knocking ini sesuai dengan kebutuhan lah. Berikutnya posisi teknik kuncian atau hooking saya secara pribadi teman-teman. Untuk hooking saya seperti ini normal, gini. Jari telunjuk saya itu umumnya berada satu garis dengan string, seperti kunciannya Imam Ishaq. Jadi bukan yang seperti ini di samping seperti ini, bukan juga yang terlalu melintir, tapi jari telunjuk saya itu umumnya satu garis dengan string. Nah seperti itu bisa dilihat. Jadi bukan yang terlalu ke sini seperti Imam Thohir, bukan yang terlalu miring juga seperti Imam Abu Hashim, melainkan seperti Imam Ishaq untuk kuncian. Dan ininya dikunci rapat seperti ini. Genggaman saya genggaman Ishaq Ar-Rafah, kurang lebih seperti itu. Kemudian untuk posisi anchor, ini saya juga sering berubah-ubah, tergantung daripada kebutuhan. Maknanya begini, ada anchor saya yang nempel di pipi, ada anchor saya yang berjarak dari pipi, tidak saya tempelkan, ada anchor saya yang hanya sampai sini, ada anchor saya yang sedikit saya lebihkan dan ke bawah, sesuai dengan kebutuhan saja. Kalau saya bermain di jarak jauh, misalkan jarak 70 meter dengan menggunakan busur-busur ringan, itu biasanya posisi anchor saya akan saya posisikan dua kemungkinan. Yang pertama, saya tetap menggunakan anchor yang nempel di pipi seperti ini. Atau yang kedua, saya menggunakan anchor di bawah dagu atau di bawah telinga seperti ini. Dengan tidak menempel kepada wajah. Dan itu juga berefek kepada bidikan yang akan berubah nantinya. Ketika saya menggunakan anchor yang nempel di pipi seperti ini, biasanya arah bidikan saya akan cenderung sedikit saya geser ke kiri. Sementara dengan anchor yang tidak menempel ke wajah, itu arah bidikan akan saya satu garis luruskan dengan anak panah. Jadi anchor akan berpengaruh terhadap aiming saya juga. Begitu posisi anchor saya berubah-ubah, tergantung daripada kebutuhan sendiri. Berikutnya adalah posisi aiming. Aiming saya ini juga berubah-ubah teman-teman, tergantung daripada kebutuhan. Kadang saya bisa membidik di tengah-tengah handle, kadang saya bisa membidik di sisi handle, kadang saya bisa membidik diberi jarak. Jadi ini sisi handle, bisa di sini target. Posisi targetnya agak ke sini. Itu tergantung daripada kebutuhan di lapangan, tergantung daripada berat anak panah, tergantung daripada kokohnya saya menggenggam, tergantung rilis saya seperti apa yang saya gunakan. Jadi posisi aiming saya pun saya ubah-ubah tergantung daripada kebutuhan. Jadi genggaman seperti apa, anchor saya di mana, kemudian rilis saya seperti apa. Itu akan berpengaruh kepada posisi aiming saya. Jadi aiming saya juga berubah-ubah gitu, kurang lebih. Berikutnya adalah rilis. Rilis saya itu rata-rata teman-teman menggunakan semi katra seperti Imam Ishaq atau follow through-nya ada. Jadi bukan yang ketika tangan awalnya begini, lepas tangan ini tetap seperti ini, enggak. Tapi umumnya ada sedikit katra setengah seperti ini, efek daripada genggaman saya. Jadi sebenarnya bukan katra yang dibuat-buat, melainkan efek daripada genggaman yang dikokohkan kepada handle. Sebenarnya kita coba.
dengan posisi anchor yang normal saja di samping telinga tapi tidak menempel. Kali ini saya coba. Seperti itu. Maka secara otomatis akan muncul setengah katra di sini. Dan itu juga akan berefek untuk menghindari jepretan kepada lengan. Kita ulangi satu kali lagi. Ini salah satu teknik yang form yang umum saya lakukan. Seperti itu. Atau bisa juga posisi anchor di bawah telinga atau di bawah dagu seperti ini. Dan umumnya ini saya lakukan untuk jarak jauh. Jadi untuk jarak 7 meter dan umumnya menggunakan busur-busur ringan seperti ini. Seperti itu. Tapi tetap saja akan muncul setengah katra efek daripada genggaman yang dikokohkan pada handle. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Beberapa teknik-teknik yang umum saya gunakan secara pribadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.